Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak liburan ke Pulau Buton, pulangnya mampir ke Salatiga. Perkenalkan, nama saya Sultan Widya Iswara, pengampu Agenda 3. Selamat datang pada video penjelasan strategi pembelajaran Agenda 3 yang merupakan penugasan dari fasilitasi Community of Practice bagi pengajar pelatihan dasar CPNS dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Aminuddin, Eskom MM, CSTMI, Widya Iswara ahli pertama dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Berikut biodata dan pengalaman karir saya. Di video kali ini, kita akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran Agenda 3 yang dibagi ke dalam 4 bagian. Pertama, pengantar, yang akan membahas tujuan reformasi birokrasi dan kaitannya dengan pelatihan dasar CPNS untuk menciptakan smart governance. Kedua, kita akan masuk pada dalam penjelasan Agenda 3 yang menjelaskan proses-proses dan hasil pembelajaran materi manajemen ASN dan Smart ASN. Yang ketiga, kita akan mendalami strategi-strategi pendekatan dalam setiap kegiatan latsar CPNS Agenda 3. Dan terakhir, kita akan mengetahui referensi yang digunakan untuk mendukung kegiatan Agenda 3 ini. Bagi saya, makna di Agenda 3 ini membuat saya teringat sebuah kata-kata dari Alejandro Jodorowsky, seorang seniman Prancis. Dia berkata bahwa the bird born in the cage thinks flying is an illness. Bila kita tidak mampu keluar dari zona nyaman kita terus terkurung pada sangkar-sangkar nyaman kita, hal tersebut bisa membuat kita berpikir bahwa bahkan tindakan normal sekalipun itu adalah sebuah ketidakberesan. Menarik ya? Karenanya, ayo kita simak video ini sampai selesai. Menyimak pemaparan dari Bapak Supranawa Yusuf di Forum ASN Internasional tahun 2021, saya menyadari bahwa tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien, menciptakan pemerintahan yang partisipatif dan melayani, dan paling penting adalah menciptakan sumber daya yang kompetitif dan kompeten. Sehingga, tujuan akhir dari reformasi birokrasi dapat tercapai, yakni pemerintahan yang bebas KKN, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang paripurna. Karenanya, pelatihan dasar CPNS menjadi gerbang utama dalam membangun generasi yang memiliki integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme pada kompetensi di bidangnya masing-masing. Untuk menunjang hal tersebut, Agenda 3 ini diharapkan dapat menghasilkan ASN yang memahami kedudukan, peran, dan hak kewajiban serta kode etik ASN, memahami konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN, memahami program literasi digital, pilar literasi digital, implementasi dan implikasi literasi digital. Sejatinya, seorang ASN dalam setiap tindakannya selalu ada peraturan yang menyertai untuk menjadi panduan dan pengarahannya. Selain itu, ASN juga tidak boleh gaptek, harus mampu menguasai teknologi terkini. Karenanya, indikator keberhasilan Agenda 3 ini ada 7, yaitu menjelaskan kedudukan, peran, dan hak dan kewajiban dan kode etik ASN, menjelaskan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN. Selain itu, menjelaskan literasi digital Smart ASN, menjelaskan kerangka kerja pemanfaatan kecakapan digital dasar dalam organisasi, memberikan contoh penerapan kecakapan digital dasar dalam pelaksanaan tugas dalam organisasi, dan terakhir menganalisis kasus penerapan kecakapan digital dasar. Karenanya, peserta pelatihan dasar CPNS ini akan dimantapkan kembali pemahamannya setelah melalui kegiatan self-learning MOOC dengan materi-materi mengenai manajemen ASN yang akan menegaskan kembali kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, mekanisme pengelolaan ASN. Selain itu, ada materi Smart ASN yang menegaskan kembali materi tentang literasi digital, 4 pilar literasi digital, yakni digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety, serta implementasi dan implikasi dari literasi digital. Sekarang, kita bicara mengenai strategi pembelajaran. Terdapat analisis peserta yang menjadi pertimbangan saya dalam mempersiapkan strategi pembelajaran. Pertama, range usia peserta 18-35 tahun, berpendidikan D1 sampai S2.
Peserta adalah CPNS golongan 2B hingga 3B di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang 64%-nya berasal dari Dinas Pendidikan. Peserta telah bekerja di instansinya masing-masing dan mendapatkan izin dari atasannya untuk mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS. Peserta telah menyelesaikan Massive Open Online Course atau MOOC agenda 1-3 selama 48 JP setara 16 hari kerja. Nah, dengan pembagian jadwal tabel dan jumlah JP sebagai berikut, saya rumuskan beberapa strategi pembelajaran sebagai berikut. Pembelajaran dilakukan secara distance learning menggunakan Zoom dengan metode sinkronus sebanyak 2 JP. Di hari pertama, saya akan melakukan perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta melalui tanya jawab, game quiz yang interaktif. Setelahnya, saya akan lakukan refreshment dan stimulus pemahaman peserta terhadap pembelajaran mandiri MOOC, modul-modul pada agenda 3 selama 20 menit, lalu dilanjutkan dengan pengayaan materi modul-modul agenda 3 pada modul manajemen ASN selama 40 menit, dan diakhiri penjelasan tugas individu dan kelompok selama 10 menit. Pada pembelajaran asinkronus, peserta akan diberikan tugas individu, yaitu mengidentifikasi isu terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN selama 3 JP. Dan tugas kelompok, video roleplay, penerapan nilai Smart ASN dan peran ASN milenial sebagai digital talent selama 3 JP. Di hari kedua, saya akan memberikan tugas yang sedikit lebih menantang, mengingat pembelajarannya adalah asinkronus. Pertama, tugas individu. Tugas individunya adalah Smart ASN Project, membuat infografis Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 selama 3 JP. Lalu, menganalisis berita yang dikaitkan dengan materi Smart ASN. Kemudian, tugas kelompoknya adalah membuat video proyek implementasi Smart ASN di unit kerja masing-masing peserta dan disatukan dalam satu rangkaian video. Di hari ketiga distance learning, saya akan kembali bertatap maya dengan peserta selama 3 JP melalui strategi pendekatan sebagai berikut. Pertama, membangun suasana pembelajaran kondusif melalui diskusi interaktif menggunakan Wheels of Name dan Padlet selama 5 menit. Pengayaan materi-materi modul agenda 3 pada modul Smart ASN, yaitu pilar literasi digital, isu dan kejahatan cyber selama 30 menit. Kemudian kami berikan umpan dan diskusi hasil tugas kelompok selama 30 menit. Setelahnya kita lakukan diskusi kasus atau contoh faktual manajemen ASN dan Smart ASN selama 45 menit. Setelahnya kita lakukan evaluasi pembelajaran peserta melalui post-test selama 15 menit menggunakan quizzes. Dan terakhir kita akan menutupnya dengan rekap dan penutupan selama 10 menit. Setelahnya, pada pembelajaran asinkronus, peserta juga akan diberikan tugas kelompok membuat video peran PNS Provinsi Jawa Timur sebagai insan berakhlak dalam mewujudkan smart governance selama 3 JP. Nah, di sesi klasikal, di pertemuan tatap muka ini, agenda ketiga berada pada poin B. Lewat pembelajaran klasikal selama 5 JP, kita dapat mengenali peserta pelatihan kita satu persatu secara langsung. Sehingga strategi pembelajaran yang digunakan pada kelas offline ini adalah sebagai berikut. Pertama, kembali saya akan melakukan perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta melalui ice breaking atau games selama 35 menit. Biasanya saya gunakan games tebak kata untuk melakukan interaksi dengan peserta yang menyenangkan. Kemudian, saya mereview agenda ketiga yang dikaitkan dengan kasus-kasus, berita, informasi terkini melalui ceramah dan tanya jawab. Dipilih 2 isu manajemen ASN dan 2 isu Smart ASN selama 40 menit. Setelahnya kita melakukan energizing, kita akan bernyanyi bersama-sama. Kemudian kegiatan pembelajaran dilakukan dengan diskusi kelompok untuk analisis isu agenda 3, umpan balik hasil diskusi kelompok selama 60 menit. Setelahnya dilakukan penguatan kembali melalui pengayaan materi agenda 3 dan tanya jawab atau curah pendapat selama 60 menit. Kemudian sebelum penutup dilakukanlah rekap agenda, evaluasi pembelajaran peserta melalui post-test selama 20 menit. Adapun referensi yang menjadi dasar penyusunan agenda 3 adalah sebagai berikut. Ya, demikian video penjelasan strategi pembelajaran agenda 3 hari ini. Pak Habibie otaknya brilian, makannya bala-bala di angkringan. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.